Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Songhen Hendrawan dari kelas 1B Peksos NRN 1904010. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari masalah sosial yang ada, yaitu kenakalan remaja. Oke, dimulai dari pengertiannya. Kenakalan remaja adalah semua perilaku menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri ataupun orang-orang di sekitarnya. Para ahli pendidikan berpendapat bahwa remaja adalah mereka yang berusia 13-18 tahun. Pada usia tersebut, seseorang sudah melampaui masa kanak-kanak, namun belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Ia masih berada pada masa transisi. Nah, faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan seorang remaja melakukan kenakalan? Yang pertama, ada faktor internal. Faktor internal tersendiri itu ada beberapa. Yang pertama, contohnya saja, yang pertama, krisis identitas. Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya ada dua bentuk integrasi. Yang pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Yang kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integritas yang kedua ini. Oke, faktor internal yang kedua adalah kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Oke, tadi kan faktor internal, sekarang ada faktor eksternal. Beberapa contoh diantaranya itu yang pertama, keluarga. Nah, dari faktor keluarga ini contohnya ada perceraian orang tua, tidak adanya komunikasi antara anggota keluarga, atau perselisihan antar anggota keluarga yang bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Kemudian ada pendidikan yang salah di keluarga, seperti terlalu memanjakan, terlalu memberikan penolakan terhadap eksistensi anak, dan tidak memberikan pendidikan agama yang benar. Kemudian ada faktor eksternal lainnya, contohnya itu seperti pengaruh kawas permainan yang kurang baik. Kemudian ada juga komunitas ataupun lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. Oke, tadi kan sudah dijelaskan faktor internal dan eksternal, berikutnya ada faktor lainnya yang bisa memicu kenakalan remaja. Yang pertama, reaksi frustasi diri, kemudian gangguan berpikir dan intelijensia pada remaja, kurangnya kasih sayang orang tua, dampak negatif dari perkembangan teknologi modern, dasar-dasar agama yang kurang, tidak adanya media penyalur bakat dan hobi, kemudian ada masalah yang dipendam, dan terakhir, bosan dengan kegiatan tertentu. Nah, contoh kenakalan remaja di lingkungan sekolah, masyarakat, dan keluarga. Oke, yang pertama, kenakalan remaja di lingkungan sekolah yang bisa kita kasih contoh. Yang pertama, tidak masuknya remaja ke sekolah karena tanpa keterangan. Kemudian yang kedua, meninggalkan sekolah pada saat jam pelajaran. Ketiga, membawa senjata tajam ketika sekolah. Kemudian ada kenakalan remaja di luar sekolah, contohnya di masyarakat. Yang pertama tuh, ikut balapan antar geng. Kemudian ada ikut tawuran. Kemudian minum minuman keras. Dan terakhir, bisa saja mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti narkoba dan zat adiktif lainnya. Kemudian ada kenakalan remaja di lingkungan keluarga. Nah, contoh yang pertama tuh, tidak mendengarkan nasihat orang tua, tidak mentaati perintah orang tua, dan kemudian melanggar norma yang telah disepakati bersama dalam keluarga. Gejala-gejala yang dapat memperlihatkan hal-hal yang mengarah kepada kenakalan remaja. Ketika seorang remaja mendapati gejala-gejala ini, bisa saja dia terlibat dalam kenakalan remaja. Yang pertama, anak-anak itu tidak disukai oleh teman-temannya sehingga anak tersebut menyendiri. Kemudian, anak-anak sering menghindari diri dari tanggung jawab di rumah ataupun di sekolah. Yang ketiga, anak-anak suka berbohong. Keempat, anak-anak tidak sanggup memusatkan perhatian. Yang kelima, anak-anak mengalami fobia, gelisah yang terlewat batas. Kemudian yang terakhir, anak-anak suka menyakiti ataupun mengganggu teman-teman di sekolah maupun di rumah. Nah, berikutnya ada peran dari lingkungan sekitar. Yang kami contohkan di sini adalah orang tua dan guru untuk menangani masalah yang terjadi pada remaja ini. Yang pertama, peran dari orang tua, menanamkan pola asuh yang baik pada anak sejak dini. Kedua, membekali anak dengan dasar moral dan agama. Ketiga, mengerti komunikasi yang baik dan efektif antara orang tua dengan anak. Kemudian menjalin kerjasama yang baik dengan guru. Kelima, menjadi tokoh panutan yang baik bagi anak dalam berperilaku maupun dalam menjaga lingkungan yang sehat. Berikutnya adalah peran dari guru. Yang pertama, bersahabat dengan siswa. Kedua, menciptakan kondisi sekolah yang nyaman. Ketiga, memberikan keleluasaan siswa untuk mengekspresikan diri pada kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, menyediakan sarana dan prasarana bermain dan olahraga.
Kelima, meningkatkan peran dan pemberdayaan dari guru BP. Keenam, remaja membentuk ketahanan diri agar tidak terpengaruh jika ternyata teman sebaya ataupun komunitas yang ada tidak sesuai dengan harapan. Oke, sekarang kita sampai pada upaya mengatasi kenakalan remaja. Nah, upaya-upaya ini dilakukan agar remaja bisa mengendalikan diri dan tidak terlibat pada kenakalan-kenakalan. Yang pertama, kegagalan dalam mencari identitas peran dan lemahnya kontrol diri bisa dicegah atau diatasi dengan prinsip keteladanan. Remaja harus bisa mendapatkan sebanyak mungkin figur-figur dewasa yang telah melampaui masa remajanya dengan baik. Juga mereka yang berhasil memperbaiki diri setelah sebelumnya gagal pada tahap remaja. Kemudian yang kedua, adanya motivasi dari keluarga, guru, teman sebaya untuk melakukan poin yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga, kemauan orang tua untuk membenahi kondisi keluarga sehingga tercipta keluarga yang harmonis, komunikatif, dan nyaman bagi remaja. Yang keempat, remaja dididik untuk pandai memilih teman dan lingkungan yang baik serta orang tua memberikan arahan dengan siapa dan di komunitas mana remaja harus bergaul. Akhir kita sampai pada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, yang pertama, pada dasarnya kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, kenakalan remaja pada zaman sekarang ini disebabkan oleh beberapa faktor. Perilaku nakal remaja disebabkan oleh faktor remaja itu sendiri dari segi internal maupun dari faktor luar, dalam hal ini eksternal. Yang ketiga, remaja harus bisa mendapatkan sebanyak mungkin figur orang-orang dewasa yang telah melampaui masa remajanya dengan baik. Juga mereka yang berhasil memperbaiki diri setelah sebelumnya gagal pada tahap remaja. Kemudian adanya motivasi dari keluarga, guru, teman sebaya, dan merupakan hal-hal yang baik untuk dilakukan dalam mengatasi kenakalan remaja. Kelima, anak-anak yang tidak disukai oleh teman-temannya, anak tersebut sendiri. Nah, anak yang demikian bisa menyebabkan kegoncangan atau emosi, jadi harus dihindari. Oke, sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.